Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JIH Solo. Kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan di mana kita melakukan puasa selama 30 hari. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa. Yuk simak caranya bersama narasumber hits kita, yaitu dengan Dr. Gigi Rahayu Prasetyaning Tias, atau biasa dipanggil Dr. Tias. Ya. Saya selamat siang, Dokter. Halo, ya dok. Sudah siap, Dok? Insya Allah. Oke, setelah lagi kita akan sharing-sharing ya, Dok, ya? Kita akan sharing-sharing kesehatan gigi ya, Dok. Boleh. Sebelumnya, tak lupa saya ingatkan juga kepada sahabat JIH untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Nanti 4 orang beruntung akan kami umumkan ya. Oke, mungkin kita kan saat ini sedang menyambut bulan puasa, di mana kita menahan lapar dan juga menahan haus gitu. Nah, memang ada istilahnya mulut kita kan juga tidak terpapar air selama berjam-jam gitu. Nah, mungkin boleh bisa diceritakan nih, Dokter, kepada sahabat JIH, Dok. Sebenarnya pada saat kita berpuasa itu kondisi rongga mulut kita tuh seperti apa sih, Dok? Dan mungkin boleh dijelaskan juga mengenai masalah-masalah yang mungkin muncul, Dok. Oh iya. Oke, selamat siang ya Sobat JIH semua. Ya, jadi masalah yang paling sering muncul ketika kita berpuasa itu biasanya bau mulut gitu. Bau mulut. Kenapa bau mulut istilahnya bisa terjadi? Jadi karena pada saat kita puasa ya, Dok ya, kan asupan air yang masuk itu berkurang gitu. Kemudian padahal mulut kita ini nih butuh self cleansing nih gitu, pembersihan dari cairan itu sendiri gitu. Sedangkan pada saat cairan yang masuk itu kurang, kemudian terjadilah mulut kering gitu. Nah, dari mulut kering ini bakterinya akan berkembang biak lebih banyak gitu. Ya, bakterinya berkembang biak lebih banyak. Nah, dari kondisi bakteri yang berkembang biak lebih banyak ini akhirnya menyebabkan bau mulut itu tadi gitu. Makanya sering sekali orang yang puasa identik dengan bau mulut gitu. Ya, kadang jadi insecure gitu juga ya, Dok. Betul. Jadi nggak pede juga ya mau ngomong sama orang, takut bau ya. Betul. Biasanya. Nah, mungkin selain ada nggak sih, Dok, faktor lain kira-kira yang memperparah dari penyebab bau mulut ini, mungkin selain dari kondisi kita dehidrasi ya, Dok ya? Ada nggak sih, Dok, faktor lain, Dok? Iya, ada ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana terjadi bau mulut itu sendiri gitu. Yang pertama pastinya dari mulut kita sendiri ya. Misalnya kayak ada karang gigi yang banyak, gigi berlubang, kemudian gusi yang meradang. Intinya dari mulut sendiri itu juga berpengaruh gitu. Kadang-kadang kan juga di mulut ada sisa-sisa akar yang belum dicabut kayak gitu. Terus selanjutnya bisa dari penyakit juga ya. Pada beberapa orang misalnya ada masalah di lambung. Nah, itu juga dia arahnya ke bau mulut ya gitu. Terus selanjutnya juga bisa karena orang yang diabetes itu juga bisa juga arahnya ke bau mulut, karena biasanya kalau orang diabetes itu nafasnya bau keton. Ini khas ya, Dok ya? Ya, betul gitu. Jadi ada banyak faktor sebetulnya ya, Dok ya. Nah, dari sini ya harus kita cari dari pasiennya ini apa sih yang bikin dia bau gitu. Jadi harus kita cek satu persatu gitu. Dari mulutnya bagaimana, dari kondisi sistemiknya bagaimana, kayak gitu. Jadi tidak serta-merta karena puasanya juga ya gitu. Bisa jadi dari dirinya sendiri juga
yang bermasalah gitu. Ya, Nah, gitu sih. mungkin kalau bau mulut yang seperti apa sih dok yang bisa kita harus waspadai, istilahnya alert sign kita, oh nih sudah waktunya kita periksa nih gitu. Ya. Nah, tuh seperti apa sih dok kondisi bau mulut yang Ya. bahaya? Sebetulnya kan cek itu wajib ya 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu. Oke, Tapi 6 ya, bulan sekali tapi pada beberapa pasien ada yang membutuhkan cek lebih dari 2 kali dalam setahun gitu. Biasanya kalau dia punya bad habit atau mungkin kayak kebiasaan merokok berat ya, kopi teh seperti itu, kopi teh yang lebih dari biasanya kayak gitu, rokok sih terutama kayak gitu. Sebetulnya kalau masalah gigi dan mulut sendiri itu sebetulnya kelihatan kok gitu. Di samping bau mulut ya, kan kalau bau mulut yang tahu orang nih, bukan kita ya. Tapi kalau masalah gigi mulut yang lain itu sebetulnya kelihatan gitu. Kayak misalnya karang gigi yang banyak, itu ada tandanya juga ya. Ini sahabat JIH mungkin kalau misalnya pengen tahu nih tandanya gigi kita udah kotor dan waktunya dibersihkan itu biasanya kalau sikatan mulai keluar darah. Ya, kalau sikatan mulai keluar darah. Jadi banyak yang sering cerita nih kalau pasien datang, dokter saya giginya kalau sikatan mulai berdarah. Nah itu sudah salah satu alarm bahwa giginya kotor kayak gitu. Ya karena kalau giginya kotor otomatis karangnya banyak, itu gusinya meradang, yang efeknya ke gusi berdarah itu tadi kayak gitu. Terus bisa juga dari warna ya dok ya. Kalau misalnya perokok berat, terus peminum kopi berat, itu memang kalau nggak rutin dibersihkan dia lama-lama nguning, menggelap jadi coklat kayak gitu. Terus banyak noda-noda kayak gitu. Ya kayak gitu dok. Nah, berarti ini bisa dibilang pentingnya untuk treatment salah satunya scaling ya dok ya, untuk pembersihan karang gigi. Ada promonya nggak dok? Boleh nanti bisa datang ke JIH ya. Boleh. Nah itu jadi salah satu berarti kita harus mencari tahu dulu ya dok ya, penyebab masalah yang ada di mulut kita. Kita atasi ya dok ya, supaya kita juga bisa berpuasa dengan nyaman. Nggak insecure juga ya dok ya, jadi bau mulutnya ya. Oke. Wah ini mulai ada pertanyaan yang masuk ini dok. Oke. Tapi selain kita membahas bau mulut dok, kira-kira ada nggak sih dok problem lain yang dirasakan saat puasa dok sekitar gigi dan mulut? Kalau selain bau mulut, biasanya kalau pasien keluhannya bibir kering, ya bibir kering. Kemudian selain bibir kering juga biasanya sariawan, ya sariawan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kurang lebih sama juga ya dok ya. Kalau sariawan juga bisa disebabkan karena kurangnya cairan itu tadi, gitu cairan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Itulah pentingnya bagaimana mengatur supaya cairan yang masuk pada saat sahur dan berbuka itu cukup gitu, supaya tidak terjadi masalah yang itu tadi. Selain bau mulut, sariawan, kemudian bibir kering, ya itu paling sering terjadi biasanya kalau bulan puasa. Itu salah satu istilahnya habit dasar tapi yang harus kita penuhi ya dok ya. Yaitu penuhi kecukupan dari status hidrasi kita ya dok ya. Oke. Mungkin kita bisa selingi dulu dok ya untuk pertanyaan dari sahabat JIH. Boleh. Pertanyaan yang pertama dari @Rina Prawita. Selamat siang dokter cantik. Mau tanya dokter, saat puasa sebaiknya gosok gigi berapa kali dan apakah perlu untuk penggunaan obat kumurnya? Oh iya, halo selamat siang Bu Rina. Jadi sebaiknya gosok gigi berapa kali ya? Iya. Kalau gosok gigi sebetulnya 2 kali sudah cukup. Ya, tapi mungkin di sini yang perlu diingat adalah waktunya. Waktunya harus tepat. Gitu. Biasanya kan orang sikat gigi kalau mandi ya dok ya. Nah itu yang salah. Jadi waktunya harus tepat. Kalau di bulan puasa mungkin bisa setelah makan sahur, ya setelah makan sahur sikat gigi, dan satunya itu setelah berbuka puasa.
ya setelah berbuka puasa. Kalau misalnya setelah berbuka memang kadang-kadang habis terawih masih mau makan lagi, ya tetap sebaiknya dibersihkan ulang gitu, tambahan. Tapi kalau misalnya habis terawih nggak ada ritual makan lagi, itu 2 kali cukup gitu ya. Terus kalau misalnya perlu nggak pakai obat kumur? Kalau dibilang sebetulnya pusatnya pembersihan di sikat gigi ya, tapi beberapa sikat gigi memang tidak bisa menjangkau seluruh area permukaan gitu, sehingga harapannya dengan memakai obat kumur itu area yang tidak tersikat itu bisa hilang kotorannya seiring dengan dikumur itu tadi gitu ya. Jadi sebetulnya obat kumur di sini sifatnya tambahan ya, jadi tambahan. Jika dirasa dengan sikatan itu kan kadang kondisi mulut orang masing-masing ya, gigi orang. Betul. Beberapa orang itu ada yang giginya berantakan, mungkin berjejal. Nah, itu pembersihannya pastinya lebih sulit gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini memang kita membutuhkan pembersihan yang ekstra gitu. Bahkan kalau saya sering saran itu nggak hanya obat kumur ya, boleh ditambahkan benang, ya benang gigi ya. Mungkin kalau pasien-pasien saya udah sering ya, saya rewel tentang benang gigi ya. Jadi pakai dental floss atau benang gigi. Nah, kemudian tambahannya baru menggunakan obat kumur itu tadi gitu. Itu untuk kondisi gigi yang berjejal kan pasti pembersihannya lebih sulit. Seperti itu. Oke, berarti memang teknik menyikat gigi yang benar itu salah satu poinnya penting ya, Dok, ya, Iya, supaya betul. menjaga higienitas dari Iya. gigi ya, Dok. Sama mungkin menarik juga nih, Dok, terkait pemakaian benang gigi Iya. gitu kan, mungkin belum banyak yang terlalu familiar Iya. gitu. Dia memang fungsinya untuk menjangkau area yang sulit itu ya, Dok, ya. Iya, kalau benang gigi biasanya untuk menjangkau celah-celah sih, ya, celah-celah gigi. Jadi sebetulnya antar gigi itu kan ada celahnya ya, ada space-nya, ada jaraknya. Jadi gigi itu nggak nempel gitu, nggak. Jadi dia ada celahnya. Nah, celahnya itu seringkali nggak bisa bersih dengan sikat, gitu ya, sehingga harus kita bersihkan dengan memakai floss itu tadi atau benang gigi itu gitu supaya lebih maksimal. Kalau Iya. pemakaiannya sendiri, Dok, itu berarti bersamaan dengan sikat gigi kita ya, Dok, ya? Atau kalau misalkan makan kita frekuensinya lebih sering, berarti lebih sering juga kita menggunakan benang giginya. Iya. Kalau disarankan sih pakai benang gigi itu setelah sikatan. Oke. Ya, jadi tetap sikatan dulu bersih. Setelah itu baru sisa-sisa yang nggak kesikat itu baru dibersihkan pakai benang gigi itu tadi, gitu ya. Jadi tetap intinya di sikatan dulu nih, gitu. Baru nanti seperti benang gigi, obat kumur itu dia sifatnya membantu. Oke. Iya. Ya, tadi istilahnya dia supporting ya, Dok, ya? Ya betul, dia Iya, pelengkap pelengkap ya, Dok, betul. ya. Oke. Wah, nih, Dok, nih masih ada pertanyaan yang menanti, Dok. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya boleh. Dari @mastolix. Dok, kenapa saat puasa cenderung mengalami gusi berdarah, dokter? Oke. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saat puasa cenderung mengalami gusi berdarah, Dok? Ya, jadi gusi berdarah itu sendiri sebetulnya banyak faktor. Kalau pada orang yang biasa, maksudnya tidak ada kondisi kehamilan, itu paling sering disebabkan karena kotor. Ya, jadi ketika gusi itu kotor atau banyak karangnya, dia akan meradang. Nah, kondisi meradang ini akan sepaket sama bengkak, kemerahan, dan keluar darah. Kayak gitu. Ya, jadi dari sini biasanya kalau pada orang yang berpuasa, itu kenapa kadang-kadang dia lebih sering? Ya, karena itu tadi, pada saat orang berpuasa tuh, self cleansing mulut kita tuh tidak sebagus ketika kita tidak berpuasa gitu. Karena
aliran airnya itu juga cairan kan berkurang, otomatis safe cleansingnya juga menurun gitu. Nah dari situ semakin kotor, kemudian gusinya semakin meradang dan berdarah itu tadi gitu. Makanya disarankan memang kalau memang sudah ada tanda-tanda berdarah itu segera ke dokter gigi untuk dibersihkan gitu ya. Nah mungkin ada juga yang bertanya nih dok, nah kalau misalkan pembersihan karang atau kita kenal betul. sebagai scaling ya dok ya, nah itu boleh nggak sih dok kita lakukan saat puasa gitu? Mungkin barangkali ada yang bertanya terkait hal itu. Ya, sebetulnya, nah ini yang banyak ditakutkan Sobat JIH ya mungkin ya. Jadi periksa gigi itu pada saat bulan puasa itu boleh gitu. Ya, sangat boleh gitu. Karena tidak perlu khawatir di sini cairan yang keluar itu sudah kita sedot gitu ya. Jadi insya Allah dia tidak tertelan gitu. Nah, beberapa tindakan mungkin hanya kita batasi, itu pun sebetulnya bukan karena tidak boleh atau membatalkan puasa gitu. Kadang kan yang pertanyaan paling banyak pasien itu, kalau cabut gigi bulan puasa boleh nggak ya? Nah itu paling banyak. Boleh. Jadi pembersihan karang, tambal gigi, pembuatan gigi palsu, pasang behel, kontrol behel atau yang lain semuanya boleh gitu. Kemudian pada case pencabutan gigi, biasanya kita lihat dulu nih kasusnya gitu. Jadi kalau obat biusnya sendiri itu tidak membatalkan puasa, karena dia kan sifatnya bukan nutrisi ya dok ya, jadi tidak membatalkan puasa. Istilahnya area lokal ya Iya, dok ya? Betul, area lokal. Dan paling kita lihat kondisinya. Jadi ada beberapa kasus di mana pencabutan itu tergolong pencabutan yang sulit, sehingga setelah proses pencabutan itu mungkin luka yang dihasilkan besar, perdarahannya banyak, terus area pencabutannya juga pastinya obat biusnya tidak bertahan lama ya. Setelah pencabutan kan biasanya selang 20 menitan lah obat biusnya habis. Nah, kondisi-kondisi itu biasanya mengharuskan pasien untuk segera minum obat. Ya, segera minum obat setelah pencabutan karena dikhawatirkan pasiennya nyeri gitu. Ya, jadi sebetulnya di situ tindakan yang kadang kita tunda adalah tindakan yang seperti itu, yang dikhawatirkan setelah tindakan ya mungkin akan ada 1-2 hal yang membuat pasien harus minum obat. Nah itu biasanya kita tunda gitu. Tapi rasanya kalau memang hanya pencabutan sederhana kayak gitu masih nggak apa-apa gitu, karena pencabutan sederhana biasanya setelah pencabutan pun tidak menimbulkan perdarahan yang banyak, tidak menimbulkan nyeri yang berlebih juga gitu. Oke, nah jadi pesannya jangan takut ya untuk sahabat JIH ya dok ya, misalkan mau periksa gigi atau mungkin biar cantik sebelum lebaran mungkin ya dok ya. Misalkan untuk perawatan gigi, nanti jangan takut, kecuali memang ada pertimbangan dari dokter giginya untuk pending ya dok ya gitu. Nah, tentunya atas indikasi dari dokternya gitu. Nah mungkin kita lanjut lagi dokter. Boleh. Pertanyaan berikutnya dari @dianian_permana_. Dok, apakah memakai aligner bisa mencegah terjadinya bau mulut? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya, Budianian. Ya, jadi kalau aligner sendiri ini hal terpisah ya. Kalau ditanya apakah pemakaiannya aligner bisa mencegah bau mulut, jadi ini hal terpisah. Kita harus tahu dulu nih alat aligner. Aligner itu dia difungsikan untuk merapikan gigi. Ya, nah sebetulnya di sini tujuan dia itu ada kaitannya juga dengan bau mulut. Kan tadi kita udah sedikit cerita ya bahwa bau mulut itu salah satunya juga bisa disebabkan karena gigi berjejal. Gigi berjejal sulit dibersihkan, makanya akhirnya bisa bau mulut itu tadi. Nah, kalau aligner ketika dia
punya tujuan untuk merapikan gigi, ya nggak apa-apa, terus dipakai aja gitu. Jadi sebetulnya dia sifatnya bukan mencegah ya, tapi dia dalam rangka merawat gigi supaya lebih rapi, jadi bau mulutnya berkurang gitu. Tapi tidak serta-merta dia langsung untuk mencegah bau mulut, tidak gitu. Malah saya saran nih sama beberapa pasien yang mungkin memakai piranti seperti aligner atau gigi palsu, ya itu pembersihannya harus lebih ekstra gitu. Terutama alat ini kan sifatnya kan lepas pasang, ya lepas pasang. Jadi dia dipasang dilepas kayak gitu. Sebelum dia dipasang itu diusahakan ya giginya dalam kondisi bersih gitu. Karena ketika dia dipasang dalam kondisi giginya itu kotor, yang ada malah dia menjadi penyebab si bau mulut itu tadi ya. Karena akhirnya kotorannya di gigi itu terjebak oleh si alat aligner itu gitu. Ya sama seperti gigi palsu juga seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang pakai gigi palsu lepasan harus lebih ekstra pembersihannya, terutama sebelum giginya dipakai harus giginya betul-betul dibersihkan dulu, baru gigi palsunya dipakai gitu. Ya. Nah ini mungkin kalau aligner tuh kasus-kasus ini ya dok ya, yang pos pasang behel ya dok ya seringnya. Beda. Kalau yang pos pasang behel itu retainer. Oh oke. Ya. Kalau ini dia alat yang difungsikan untuk merapikan gigi, tapi dia bening. Oh, yang tinggal pasang betul gitu ya. Tapi kurang lebih dia sama. Jadi dia lepasan gitu ya. Oh ya, makanya pentingnya untuk menjaga ini ya dok ya. Betul. Harus bersih dulu ya dok ya. Benar, karena kan kalau pas saat dipasang linernya kan jadi rapet ya dok ya. Karena kita tumpuk jadi betul, dok. ya yang ada dia jadi penyebab di situ ya, penyebab bau mulutnya. Gitu. Nah itu memang harus perawatan ekstra untuk pasien-pasien dengan device tadi ya dok ya, seperti liner ataupun gigi palsu. Nah ini semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Budian ya. Iya. Oke, nah ini kita lanjut dok ke pertanyaan berikutnya dari @cahari karta 03. Dok, makanan apa yang tidak dianjurkan untuk dimakan saat bulan Ramadan agar tidak menimbulkan bau mulut? Nah, mungkin ini kita bahas do and don'ts ya, dok ya, gitu. Nah, kira-kira makanan apa sih yang perlu dihindari nih untuk mencegah resiko terjadinya bau mulut tadi? Ya, yang pasti kalau memang tidak ada masalah sistemik yang tadi itu dok, makanan yang harus dihindari adalah makanan yang ada bau menyengatnya. Misalnya bawang yang berlebih, itu kan juga bau menyengat. Terus mungkin yang penting kayak yang kita cerita tadi ya, pada beberapa pasien yang ada masalah misalnya GERD atau masalah di lambung, itu kan dia sudah pasti nih arahnya ke bau mulut. Jadi jangan kita pacu lagi nih GERD-nya, sakit lambungnya. Ya, jadi mungkin bisa menghindari makanan atau minuman yang ya sifatnya asam gitu supaya lambungnya tetap aman gitu. Kopi juga mungkin bisa dikurangin gitu pada orang yang ada masalah di lambung kayak gitu. Amannya pas udah buka ya dok ya? Amannya pas udah buka dan jumlahnya juga kalau bisa porsinya dikurangin, disesuaikan gitu. Oke, berarti intinya kita menjaga makanan-makanan yang kalau manis dok. Nah mungkin ada yang untuk sweet tooth ini dok. Nah kira-kira kalau misalkan pada saat sahur gitu kan lagi pengen yang manis-manis, nah tuh ada efeknya nggak sih dok? Ya tetap terbaiknya tetap dikurangin ya, tetap dikurangin. Yang paling bagus adalah konsumsi makanan yang banyak mengandung air gitu. Iya, misalnya buah-buahan, buah-buahan yang banyak mengandung air itu bagus. Kalau gula tetap kalau bisa dikurangin dan pembersihannya dimaksimalkan. Karena kan setelah kita tutup sahur itu kita akan kering dalam sekian jam ya.
Jadi kalau bisa ya dengan pembersihan yang maksimal harapannya bakterinya tidak berkembang gitu. Oke, baik. Ya. Nah, berarti kuncinya adalah mencari makanan-makanan atau buah ya dok ya yang banyak mengandung kandungan airnya. Ya. Gitu, sehingga untuk menjaga kondisi mulutnya tetap aman gitu. Ya. Nah, oke. Mungkin kita lanjut dokter ke Ya, pertanyaan boleh, berikutnya. boleh. Nah ini dok, mungkin kita tadi bahas case dewasa ya dok ya. Ya, Nah mungkin ini betul. kalau pada anak nih dok, yang udah mulai berpuasa ya Ya. khususnya. Nah, bagaimana mengedukasi anak agar rajin gosok gigi setelah minum minuman manis, terutama saat berbuka dok? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Rizky. Bagaimana mengedukasi anak agar rajin gosok gigi, terutama setelah berbuka? Ya, jadi kalau dari saya edukasi ke anak itu memang bagusnya dengan tell show do ya. Jadi pertama kita jelaskan dulu nih ke anak gitu. Menjelaskan itu juga harus kita buat semenarik mungkin cara menjelaskannya gitu, supaya si anak ini selain nangkep juga dia interest gitu, dia suka nih gitu. Kemudian yang kedua show, jadi kita tunjukin, oh kayak gini nih sikatan yang bagus nih, sikatan yang bener kayak gini deh, kayak gitu. Boleh dengan video ya, sekarang udah banyak video-video sikatan pada anak, boleh dengan video. Atau kalau saya sering saran itu ajak si anak untuk ikut serta dalam kegiatan orang tua kaitannya dengan ya periksa gigi, sikat gigi gitu. Jadi dia melihat dulu nih gitu, dia melihat dulu, baru setelah itu yang ketiga baru dilakukan di anak itu gitu. Jadi kadang-kadang anak nggak bisa langsung kita kita sikat nih langsung, nggak bisa, dia akan nangis, berontak, biasanya seperti itu. Jadi harus dengan pendekatan-pendekatan itu tadi gitu. Mungkin nanti bisa dicoba di rumah ya, Bu Rizky. Mungkin juga bertahap ya dok ya. Kadang betul, ada yang betul. nggak mungkin, ada yang nggak langsung sekali bisa, Ya, ada betul, yang mungkin betul. langsung diajarkan bisa. Nah itu Betul. memang tergantung pada kondisi anak juga. Ya. Jadi memang itu lagi-lagi pendekatan orang Ya, tua ya dok betul, ya. betul, betul. Harus ekstra sabar. Oke, nah semoga bisa menjawab pertanyaannya ya untuk Bu Rizky. Iya, Oke. Bu Rizky. Mungkin kita lanjut lagi dokter. Ini dari Walida Homaira. No. Dok, izin bertanya, apa benar bau mulut timbul karena kita tidur selepas sahur? Padahal sudah sikat gigi sebelumnya, dokter. Oke, mungkin ini Ya. tidur gitu, terus ada bau mulutnya Ya. gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, Bu Walida, sebetulnya tidur tidak tidur sama sih, semuanya karena ya kering itu tadi ya, gitu. Karena kering itu tadi, mungkin kalau tidur tuh memang kita kan rasanya kayak ngulum sesuatu ya, Mungkin dalam jangka waktu yang lama rasanya lebih kering gitu. Tapi sebetulnya mau tidur atau itu sebetulnya yang di dalam mulut itu self cleansingnya berkurang, cairannya berkurang, itu akan terjadi bau itu tadi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada ini yang signifikan ya antara tidur dan nggak tidur gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak perlu khawatir ya dok ya. Kalau misalkan setelah tidur lebih bau mulut gitu ya. Ya. Oke. Ini ada lagi dokter pertanyaan dari @bararah23. Apakah benar dokter minum probiotik bisa mengurangi bau mulut saat puasa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin untuk mengurangi bau mulut itu tadi, itu poinnya tuh sebetulnya ada di pembersihan. Ya, pembersihan dan ya itu tadi melakukan perawatan sesuai dengan penyebab bau mulutnya. Jadi yang harus diketahui adalah penyebabnya karena apa dulu nih bau mulutnya gitu. Ya, katakanlah misalnya
kita udah tahu nih bahwa mulutnya itu memang karena di mulut ada karang yang banyak, ada gigi berlubang, ada apa namanya sisa-sisa akar gitu. Kita minum probiotik dalam jumlah yang banyak pun ya tidak akan cukup membantu gitu, karena penyebabnya masih ada gitu. Jadi untuk menghilangkan si bau mulut itu tadi, itu kita harus tahu dulu nih penyebabnya dari mana, baru kita masuk ke situ, ke penyebabnya itu gitu. Ya mungkin kalau sahabat JIH ada yang punya masalah GERD atau apa namanya diabetes gitu, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam sehubungan dengan GERD dan diabetesnya gitu. Jadi GERD-nya juga terkontrol baik, diabetesnya juga terkontrol baik. Dari situ nanti insya Allah juga kondisi mulutnya juga membaik gitu. Bau mulut juga berkurang seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau untuk suplemen probiotik ataupun suplemen lain ya dok ya, tidak serta-merta mengurangi bau mulut gitu. Ya, yang terpenting adalah menangani penyebab utama bau mulut tadi. Gak bisa menjawab pertanyaannya ya untuk Bu Bararah. Oke. Ada lagi dokter pertanyaan dari Zada Khailila. Dok, bagaimana tips menjaga kesehatan lidah agar terhindar dari jamur? Nah, itu bikin bau juga nggak sih dokter? Gitu. Mungkin ini ada putih ya dok ya. Betul. Itu kira-kira tuh bagaimana sih dok cara tipsnya gitu supaya mencegah ini? Terima kasih Bu Zada pertanyaannya. Jadi ini juga poin penting ya ini sahabat ya. Kalau habis sahur juga biasanya sikatan itu yang saya cerita tadi ya, nggak cukup untuk membersihkan area mulut secara maksimal. Nah, bagian-bagian yang ketinggalan sisa makanannya ya harus kita maksimalkan dengan beberapa alat tambahan. Salah satunya yaitu pembersih lidah. Ya, karena kadang-kadang sisa makanan itu juga menempel di lidah gitu. Ya, tandanya ada putih-putih biasanya atau ada seperti lengket-lengket di lidah. Nah, kita bisa menggunakan pembersih lidah setelah sahur dan setelah buka puasa gitu. Kalau ini cukup efektif memang membersihkan lidah karena memang terus terang sisa makanan yang ketinggalan di lidah itu banyak. Ya, biasanya banyak. Jadi pembersihan lidah itu juga penting gitu. Kalau banyak yang tertinggal di lidah juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Jadi pembersihan ya, lagi-lagi di pembersihan yang harus maksimal. Iya gitu. Iya, tapi memang terkait pembersihan lidah sepertinya memang ada beberapa yang juga masih miss ya dok ya. Karena mungkin ngerasa risih pas dibersihkan gitu. Nah, tipsnya biar nyaman tuh gimana sih dok untuk pembersihan lidahnya itu? Iya, mungkin memilih pembersihnya ya, memilih pembersihnya bisa disesuaikan gitu. Beberapa orang itu memang punya tipikal lidah yang besar, tapi beberapa orang lidahnya kecil gitu. Ya untuk orang yang lidahnya kecil mungkin pakai pembersih yang besar nggak enak ya, dan kadang sakit gitu kalau terlalu kasar gitu. Jadi milihnya juga disesuaikan aja gitu. Oke, baik. Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan lupa juga untuk sahabat JIH menjaga kesehatan lidahnya supaya terhindar dari resiko bau mulut juga ya, Dok ya. Oke, nah semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Bu Zada. Nah, ada lagi dokter pertanyaan dari Yurita. Dok, bagaimana pertolongan pertama anak mengalami nyeri gigi karena terlalu sering konsumsi di bulan puasa dok? Nah mungkin ini pas buka ya dok ya, betul. Minum yang manis-manis, dingin. Nah itu misalkan terjadi nyeri gigi karena kondisi ini bagaimana? Ya, terima kasih Bu Yurita pertanyaannya. Ya, jadi kalau ada nyeri gigi itu yang pertama harus kita cek adalah ada masalah nggak sih di giginya si anak ini gitu. Kalau memang ada masalah di gigi dan mulutnya, misalnya kayak gigi berlubang kayak gitu ya, tetap saya sarankan cepat-cepat dibawa ke dokter gitu, cepat dibawa ke dokter gigi karena mungkin dengan obat itu pastinya tidak cukup membantu gitu. Jadi kalau saat sakit di awal
pertolongan pertama bisa kita berikan obat nyeri seandainya masih ada di rumah. Tapi ya kalau bisa cukup 1 kali aja gitu. Jadi hanya untuk betul-betul pertolongan pertama gitu. Jangan untuk pertolongan selanjutnya. Iya, kadang kan karena merasa lebih baik dikasih terus obatnya gitu. Tapi nggak kita cari nih penyebab sakitnya apa, betul. Jadi harus kita cari tahu penyebab sakitnya apa sehingga penyebabnya itu bisa kita atasi begitu Bu. Jadi mungkinkah ada gigi berlubang atau apa? Masalah yang itu memang harus dirawat ke dokter gitu. Baik, berarti kalau sudah berulang kali nyerinya, nah dan mulai frekuensinya juga lama ya Dok ya, nah tuh harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mungkin untuk anak ini ya. Dan mungkin nggak hanya anak ya Dok, dewasa ada juga gitu. Iya, betul. Jadi memang kadang ada yang datang dengan aduh nyeri gitu, tapi ya mereka karena takut Dok, mungkin karena takut tindakan ya Dok ya gitu. Betul. Nah jadi diobati. Nah memang ini supaya diatasi nih masalahnya. Nah oleh karena itu kita perlu nih untuk konsultasi ya Dok ya, supaya bisa mengatasi penyebab yang terjadi gitu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya untuk Bu Yurita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Dokter. Pasta gigi dengan komposisi eukaliptus, apakah direkomendasikan dipakai saat puasa karena potensi antibakteria dan antimikroba sehingga mencegah gigi berlubang? Oke. Ya, terima kasih Pak Asraf pertanyaannya. Ya, jadi kita udah sering bahas juga ya, sebetulnya kalau pasien-pasien saya mungkin udah tahu tentang pasta gigi ya. Sebetulnya kalau dari pasta gigi, poin yang banyak kita ambil untuk mencegah gigi berlubang itu fluoride-nya sebetulnya. Tapi sebetulnya kunci dari sikatan itu adalah bersihnya. Ya, tidak hanya serta-merta pastanya. Lagi-lagi kalau pasien biasanya pasta giginya apa ya Dok ya? Pasta giginya apa ya? Kayak gitu. Kalau saya lebih memfokuskan ke misalnya pemilihan sikatnya, kemudian cara sikatannya. Ya, jadi yang sering salah di pasien adalah itu pemilihan sikat, cara sikatannya, waktu sikatannya. Ya, kayak misalnya sering pasien itu sikatan pada saat mandi Dok. Ya. Tapi setelah mandi itu sarapan. Ya, ini kita bicara di hari biasa ya misalnya. Betul. Ya, setelah mandi itu sarapan. Kemudian sikatan yang kedua itu sore pas mandi juga gitu. Nah, setelah itu makan, kemudian malam mau tidur nggak sikatan lagi. Nah, itu kan yang jelas waktu udah salah. Yang kedua, pemilihan sikat. Kadang orang suka sikat yang besar kepala sikatnya, ya. Padahal mulutnya biar bersih ada. Ya, padahal mulutnya kecil sehingga area belakang-belakang itu nggak terjangkau sikat semua Dok. Ya, akhirnya apa? Akhirnya bagian belakang-belakang banyak yang bolong. Ya. Gitu, pemilihan sikat gitu. Sebetulnya hal sepele, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang ya pasti akan ada efeknya, ya ada pengaruhnya, betul. Terus ya seperti itu. Jadi lebih kita tekankan ke sikatannya sih, ya gitu. Iya, tapi memang kadang dalam pemilihan sikat nih Dok, kita kan juga mungkin sebagai awam melihat kayaknya sama aja ya ini ya. Gitu. Sebenarnya cara kita mungkin mengestimasi ada kayak antara sikat ini ukuran pas nggak ya sama mulut ini, nanti gimana sih Dok cara mungkin istilah trik singkat lah buat kaum awam gitu untuk menentukan sikat yang tepat. Kalau yang pertama pasti pilih sikat yang ujungnya runcing itu bagus, karena bisa masuk sampai ke geraham-geraham belakang ya. Kadang kalau kepalanya besar itu nggak bisa sampai geraham belakang gitu. Terus kemudian yang selanjutnya bulu sikatnya juga jangan terlalu yang keras atau kasar, karena biasanya kalau orang sikatannya terlalu keras dan kasar, tekanannya kencang itu jadinya abrasi. Nah itu efek samping lain lagi ya Dok ya. Jadinya giginya bukan bersih tapi malah jadi terkikis. Ya, malah jadi abrasi gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu suka lihat sahabat JIH
di giginya, kalau nyengir di leher-leher giginya bolong-bolong banyak, untuk minum ngilu. Nah, itu abrasi gigi seperti itu. Ya, kayak gitu. Itu berarti tanda juga harus cek juga ya dok Iya, ya kalau udah betul. mulai abrasi Iya, ya dok. betul. Biasanya kalau kena angin atau minum tuh sering ngilu kalau abrasi. Ya, Tapi bisa sampai berdarah nggak sih dok kalau kondisi abrasi gitu meningkatkan resiko perdarahan gusi nggak sih dok? kalau abrasi biasanya arahnya lebih ke ngilu ya. Oh, lebih ke ngilu, ya, oke. ngilu sakit. Makan, minum, ngilu. Kadang kan biasanya pasien sampai, saya nggak berani dok makan pakai sebelah sini gitu karena ngilu gitu. Ya, biasanya kena angin aja ngilu, apalagi kena minum. Ya. Nah, berarti itu harus waspada juga ya dok ya. Betul. Oke, baik dok. Nah, mungkin masih ada pertanyaan lagi dok yang wah, Ya, ini sepertinya silakan. antusias sekali nih dok Ya. sahabat Jaya. Oke, kita lanjut ya dok ya untuk ke pertanyaan berikutnya dari @alvina_farzana. Dokter, amankah menggunakan obat kumur saat puasa? Obat kumur yang aman untuk ibu hamil seperti apa ya dokter? Dan bahayakah jika tertelan sama anak-anak? Ya, terima kasih Bu Alvina. Ya, jadi kalau penggunaan obat kumur saat puasa, insya Allah aman ya. Yang nggak aman kalau obat kumurnya ditelan. Ya, kalau cuma obat kumur aja aman Ibu, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau untuk ibu hamil, obat kumur apa yang aman? Jadi sebetulnya obat kumur itu kalau dia bisa sampai beredar ya insya Allah dia sudah aman ya dok ya. Nah, tapi kembali lagi, saya sering menemukan ibu hamil yang akhirnya nggak cocok sama salah satu obat kumur. Tapi biasanya ini pemicunya karena bau yang menyengat. Iya, betul. Benar. Pada ibu hamil beberapa sensitif ya, jadi rentan muntah. Ya, rentan muntah kayak gitu. Biasanya memang terus terang ada beberapa obat kumur yang lumayan menyengat, baunya, rasanya itu lumayan menyengat. Ya kalau memang tidak kehamilannya sensitif, misalnya trimester pertama mungkin sering muntah-muntah kayak gitu ya, boleh memilih obat kumur yang dirasa dia ringan dari rasanya dan baunya juga tidak terlalu menyengat betul sehingga tidak mudah muntah gitu, karena seringnya kalau pada ibu hamil sih itu ya muntah-muntah karena obat kumur gitu. Oke. Ya gitu. Baik, berarti dipilih yang kandungannya istilahnya mild ya dok ya, Iya, supaya betul. mencegah terjadinya Ya, muntah gitu. atau kalau memang susah ya boleh dicoba obat kumurnya sedikit dicairkan pakai air. Oh bisa ya dok ya? Iya, Di- biar nggak dikeringkan terlalu, ya? Oh, biar nggak oke. terlalu rasanya sih yang kita ini ya, yang kita siasati biar nggak terlalu menyengat gitu. Oke, Iya. baik. Itu bisa juga jadi tips ya buat Iya, sahabat JH. boleh, boleh. Oke, nah kalau airnya dok, matang atau air mentah mungkin agak- Ya, ada yang kalau bingung. kalau sebetulnya asal nggak terminum kan nggak apa-apa, air Iya. mentah pun nggak apa-apa karena itu sifatnya hanya kumur sih. Oke, Iya. berarti nggak masalah ya dok Iya, ya kalau betul. untuk pilihan airnya ya. Iya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Bu Alvina. Iya. Kita next lagi dok ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, mungkin menyambungin tadi dok kaitannya tentang sikat gigi. Nah, dokter, apakah kesehatan gigi juga dipengaruhi karena jenis sikat giginya? Nah, kan ada tuh sikat gigi yang soft sama yang hard gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Asri pertanyaannya. Ya, kalau tentang sikat gigi itu kaitannya sebetulnya lebih ke masalah yang timbul ya. Kayak misalnya saya cerita tadi, biasanya abrasi. Abrasi itu lubang gigi yang letaknya di leher-leher gigi. Jadi kadang-kadang kalau pasien, dok ini gigi saya kenapa ya di bagian luar depan tuh kayak gempil-gempil gitu. Nah itu seperti itu di abrasi, letaknya di dekat gusi. Nah itu memang penyebabnya karena menyikat yang terlalu kencang gitu. Kencang itu dalam artian keras itu bisa dari sikatnya yang keras atau bisa juga dari tekanannya. Ya, jadi kalau memang ada abrasi, ya sebaiknya
pilih sikatnya yang soft gitu supaya ya nggak melukai area gusi juga dan abrasinya nggak semakin parah gitu, nggak semakin meluas gitu. Oke. Kalau sudah pakai sikat yang soft nanti dibantu dengan pemakaian apa namanya, tekanannya yang dikurangin ya, tekanannya. Jadi tangannya nih Bu ya, tangannya. Jadi kadang beberapa orang itu sugestinya ya Dok ya, kalau nggak kenceng itu nggak bersih. Kurang mantap Iya, gitu ya, Dok ya. kurang mantep nih. Padahal sebetulnya bisa bersih kok gitu. Jadi sugestinya juga harus berubah dulu gitu. Karena ini yang susah nih gitu ya. Sugestinya yang Oke. susah. Karena ya kalau terlalu kencang tadi malah jadi Ya, mengganggu betul. area sekitar ini ya Dok ya, gigi dan Betul, gusinya ya Dok. iya. Gitu. Oke, baik. Yang semoga bisa menjawab pertanyaannya ya untuk Bu Asri. Nah, mungkin Ya. selain pemilihan sikat tadi mungkin mereview Ya. penjelasan dari Dokter Tias, jangan lupa untuk cara teknik menyikat giginya Iya, gitu. Nah, itu yang betul. terpenting supaya giginya bersih dan juga tidak menimbulkan efek samping yang lainnya gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi Dokter ke pertanyaan berikutnya. Dok, tips untuk mencegah sariawan, bibir kering dan pecah-pecah saat puasa bagaimana gitu. Mungkin kita itu sudah dijelaskan ya sebenarnya ya, tapi boleh kita review Ya, lagi nih karena mungkin oke. sudah mendekati penghujung acara mungkin ya. Ya, kalau tipsnya sendiri, yang pertama pasti pada saat sahur terutama ya, sahur dan berbuka sih, usahakan konsumsi air itu cukup. Ya, konsumsi air putih cukup. Kemudian usahakan juga banyak makan makanan yang mengandung air gitu. Seperti ya buah-buahan, sayur, buah yang mengandung banyak air gitu sehingga asupan cair ya cukup gitu. Kemudian yang kedua ya pastinya pembersihan ya Sobat JIH. Jangan lupa setelah sahur dan setelah taraweh sebelum tidur ya pembersihannya dimaksimalkan gitu. Yang ketiga ya kalau bibir kering mungkin bisa ditambahkan pelembab gitu, nggak apa-apa itu ditambahkan pelembab. Karena kalau itu sifatnya dari luar ya Dok ya. Ya kalau yang dari dalam yang saya cerita tadi, yang dari luar ya bisa ditambahkan pelembab supaya nggak pecah-pecah gitu. Ya, yang penting nggak termakan ya Dok ya. Betul, Pelembabnya. betul. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Bu Merina. Pertanyaan berikutnya Dokter, Ya. dari @ashfat. Dok, benar nggak sih kalau daun sirih bisa menangkal bau mulut khususnya pada bulan puasa ini? Mungkin ada beberapa yang menggunakan daun sirih ya Dok ya ternyata ya. Oke, nah kalau seperti ini gimana sih Dok sebenarnya gitu kalau di bulan Iya. puasa? Sebetulnya memang ya kita tahu ya dari daun sirih itu ada kandungan antibakterinya. Ya, cuman kadang-kadang di sini bagaimana nih mengolah si daun sirih itu sendiri gitu. Kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu sekalian ragu-ragu dengan pengolahan daun sirih yang benar, saya sarankan kalau memang suka dengan kandungan daun sirih itu sendiri, sekarang sudah banyak pasta gigi yang dengan menggunakan kandungan daun sirih gitu. Ya, gitu daripada mencoba-coba ya nanti dalam prosesnya tidak tepat biasanya malah timbul masalah-masalah baru ya. Jadi kadang sering pasien misalnya ada penemuan sendiri, nah dicobakan sendiri gitu. Jadi yang ada bukan giginya atau masalah giginya itu beres, tapi malah jadi lebih parah gitu ya, gitu. Oke, mungkin bisa dialihkan ya Dok ya dengan Ya, pasta gigi yang betul. udah ada Iya. daun sirihnya yang khususnya juga sudah terverifikasi oleh Iya, BPOM ya Dok ya. betul. Nah itu penting Betul. untuk keamanan Iya, pengguna sendiri. Karena gitu. kalau pengolahan sendiri kan kita nggak tahu ya Dok ya. Betul, Nanti betul. gimana, apa daun sirihnya dikunyah atau apa kan? Atau direbus Iya, pakai air sirih, betul. gitu. Itu kan sejauh ini kan belum ada penelitiannya. Betul, gitu. betul. Memang berarti secara evidence juga belum Iya, banyak ya Dok ya. Atau bahkan mungkin belum ada ya Dok ya yang Iya, mengarah ke sana. gitu. Oke, baik Dok. Nah mungkin kita next Dok ke pertanyaan berikutnya.
Ini Boleh. kita belum menyinggung terkait ini dok, Oh, tapi iya. mungkin ini cukup sering Boleh. jadi pertanyaan ya dok Iya. ya. Nah, dari Febri Cassandra, dok kalau pakai behel, apakah ada perawatan ekstra selama bulan puasa dokter? Gitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Febri Cassandra. Oh, ini teman saya dari Batam ini. Wah, keren ya. Jadi Batam. Ya, jadi apa namanya, pemakaian behel, ada perawatan ekstra selama bulan puasa. Ya, sebetulnya kalau perawatan behel, entah bulan puasa atau nggak bulan puasa, itu ada perawatan ekstra. Ya, dan nggak hanya behel ya. Semua alat-alat yang menempel di gigi itu pastinya akan membuat si gigi itu lebih sulit dibersihkan daripada gigi yang nggak ada tempelan-tempelannya. Betul. Iya, betul. Jadi pastinya perawatan behel ya ekstra gitu. Gigi palsu juga ekstra gitu. Ekstranya dalam artian apa? Dalam artian pembersihan. Mungkin kalau behel ya, karena self cleansing dalam mulut itu berkurang, ya bisa ditambahkan dengan pakai interdental brush. Ya, jadi ada itu dok, sikat yang gunanya untuk nyikat celah-celah behel itu ada. Bentuknya Ya, nanti mengikuti celah ini dok. betul. Oke. Kecil, bentuknya kecil sekali gitu. Ya mungkin bisa ditambahkan gitu selain di obat kumur dan ya yang kita tadi cerita tadi ya pembersih lidah gitu. Malah saran saya jangan hanya di bulan puasa ya gitu, dijadikan kebiasaan baik sehingga setelah bulan puasa juga kebiasaan ini masih berlanjut gitu. Betul. Ya. Memang kalau saya juga dulu behel user dokter. alumni. Udah lama, Alumni. memang tuh salah satu PR. Iya, betul. Dan jangka panjang mungkin ada makanan yang nyempil, Iya. ada yang satunya wah Betul, dah luar iya. biasa gitu. Memang itu membutuhkan perawatan ekstra juga, cara menyikatnya Iya, juga betul. beda ya dok Iya. ya untuk pengguna behel ini. Nah Iya. jadi memang ada baiknya di bulan puasa ya dok Iya. ya, tapi di kebiasaan sehari-harinya Iya, gitu betul, sehingga betul. tetap terjaga Iya. paripurna ya dok ya gigi. Oke, nah, mungkin ini pas lagi sedikit pertanyaan dok menuju berakhirnya acara ini dok. Nah, dok, bagaimana prosedural pengecekan gigi di Rumah Sakit JH Solo dan bagaimana meminimalisir gigi anak agar tetap sehat walaupun suka makan makanan yang manis? Oke. Terima kasih Pak Azriel. Bagaimana prosedur pengecekan gigi di Rumah Sakit JH Solo? Ya, kalau untuk Sobat JH semua yang ingin cek kesehatan gigi di Rumah Sakit JH Solo, langsung datang aja. Jadi kita itu sudah one stop dental care. Jadi di sini untuk pelayanan giginya sudah lengkap, dokter sudah lengkap, untuk alat juga insya Allah kita lengkap. Dan ini nih istimewanya JIH Solo ya, kita itu buka Senin sampai Minggu. Wah, menarik banget ini dok. Jadi buka terus tanpa tutup ya. Kita buka Senin sampai Minggu. Pagi sampai malam tuh insya Allah selalu ada dokter gitu. Jadi sahabat JIH nggak perlu khawatir kapan bisa datang, langsung datang aja ke JIH gitu. Karena kita ada terus dokternya gitu. Lengkap ya dok, insya Allah ya. Betul, Spesialis-spesialisnya juga lengkap ya dok ya. Dan betul, juga iya. stay dari Senin Iya, sampai alat kita Minggu. juga lengkap, dokter Lengkap, kita ya. juga lengkap ya. Oke, mungkin barangkali nih sahabat JIH yang mau melakukan perawatan seperti mungkin yang Ya. tadi sudah diterangkan dari dokter Tias ya. Nah, faktor bau mulut ini kan bisa jadi dari mulut kita sendiri yang sebelumnya belum teratasi. Nah, Ya. mungkin bagi yang sering ya dok, mungkin seperti scaling betul, atau mungkin betul. perawatan-perawatan gigi yang lain. Nah, mungkin Ya. ini bisa bagi yang ingin penasaran nih gimana sih periksa gigi di Rumah Sakit JIH Solo, mungkin nanti bisa menghubungi admin untuk booking Ya, appointment ya dok ya betul, gitu. betul. Oke, nah mungkin ini kita sudah mencapai di penghujung acara dok. Ya. Ada sedikit closing statement untuk sesi health talk kita kali ini dok seputar gigi dan mulut khususnya pada saat bulan puasa dok. Ya, jadi untuk Sobat JIH semuanya, nggak perlu takut untuk periksa gigi di bulan puasa, karena periksa gigi itu tidak membatalkan puasa ya, gitu. Justru
dengan gigi yang sehat, mulut yang sehat, itu puasa kita jadi lebih maksimal gitu. Karena kita nggak ada bau mulut, nggak ada sakit-sakit gigi yang membatalkan puasa kayak gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada nantinya sakit, puasanya batal, ya kan? Terutama ini kan kita udah mau lebaran nih gitu. Banyak sekali perawatan estetik juga yang bisa didapatkan di rumah sakit JIH untuk menyambut lebaran gitu. Biasanya kalau mau lebaran-lebaran gini rame nih dok pasien perawatan estetiknya gitu. Jadi nggak usah takut karena perawatan gigi kita itu nggak membatalkan puasa gitu. Atau mungkin kalau ada yang mau bleaching ya dok ya, kalau biar boleh, lebih kinclong gitu ya buat lebaran gitu, bisa yang banget mau, ya dok ya. Yang mau whitening, mutihin gigi di rumah sakit JIH Solo udah bisa juga. Oke, Gitu. siap. Nah, mungkin ada tadi kita sudah banyak kupas tuntas Ya. berbagai pertanyaan dari sahabat JIH seputar kesehatan gigi dan mulut. Akan saya umumkan untuk pemenang giveaway pada sesi health kali ini. Yang pertama dari @pinandaina, kemudian yang kedua dari @legalisaras, yang ketiga dari @caharikarta, dan yang terakhir dari @rizky.050. Selamat kepada 4 pemenang beruntung, nanti akan dihubungi oleh admin untuk giveaway-nya ya. Oke, sebelumnya mungkin kalau ada yang mau konsul nih ke dokter Tias, nah kira-kira dokter Tias praktek di jam berapa aja sih dokter? Ya, sahabat JIH, mungkin yang mau ketemu saya ada di JIH hari Senin sampai hari Jumat. Ya, jadwalnya nanti boleh dicek di admin atau di admisi atau di web. Di situ ada jadwalnya, Senin sampai Jumat. Ya. Oke, baik. Ditunggu ya dok ya? Iya, ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, terima kasih banyak kepada dokter Tias yang sudah berkenan untuk sharing sama kita seputar kesehatan gigi dan mulut. Penjelasannya yang detail banget, ada tips and triknya juga. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat JIH yang sudah bersedia untuk menonton via IG Live maupun YouTube Live. Semoga Health Talk kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.